Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah menegaskan posisi kami dengan mendukung mosi. Sebagai pemerintah Indonesia, Dewan ini akan memprioritaskan beasiswa berbasis prestasi dibandingkan beasiswa tidak mampu. Sebelum itu, izinkan kami menjelaskan berdasarkan hasil riset kami mengenai apa arti dari beasiswa itu sendiri. Jadi, beasiswa merupakan suatu bantuan pendidikan yang diberikan kepada seseorang sebagai bentuk dukungan agar mereka dapat melanjutkan studi tanpa terbebani masalah biaya. Umumnya, beasiswa ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama beasiswa berbasis prestasi. Ada jenis beasiswa yang diberikan kepada individu yang memiliki capaian akademik, riset, kepemimpinan, ataupun prestasi lain yang dapat dibuktikan secara nyata, sehingga penerimanya akan dipilih berdasarkan kualitas dan kinerjanya. Sementara itu, beasiswa tidak mampu adalah beasiswa yang ditujukan khusus bagi individu dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi, di mana kriteria utama seleksi ini lebih menekankan pada kondisi finansial penerima dibandingkan pada prestasi akademik ataupun non-akademiknya. Dalam status quo Indonesia saat ini, Indonesia masih belum memprioritaskan beasiswanya terhadap salah satu jalur. Dengan jumlah terbesar penerima beasiswanya adalah di beasiswa ekonomi, yaitu KIP atau Kartu Indonesia Pintar, tetapi sebenarnya dalam hal banding atau presisnya dan investasi jangka panjangnya, menurut kami beasiswa prestasi berbasis prestasi seperti beasiswa unggulan LPDP akan lebih menonjol. Maka dari itu, dengan tegas kami mendukung mosi ini. Mengapa? Karena beasiswa ini menurut kami bukan hanya sekadar instrumen bantuan sosial, melainkan investasi jangka panjang negara untuk membentuk suatu sumber daya manusia unggul yang mampu bersaing di tingkat global, membawa inovasi dan menjadi motor katalisator pembangunan bangsa. Dan di sini yang hal penting yang perlu kita bedakan adalah mengenai beasiswa prestasi ini berfungsi sebagai katalisator pembangunan sumber daya manusia di Indonesia ini untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sedangkan beasiswa tidak mampu ini dapat dilihat bahwa fungsi dari beasiswa ini lebih dekat pada fungsi jaring pengaman sosialnya. Maka dari itu, sebagai negara yang dengan keadaan kondisi negara yang saat ini sedang memiliki banyak utang dan juga efisiensi anggaran lainnya, maka ketika harus memilih prioritas, yang paling logis dan berdampak besar bagi kemajuan bangsa ini untuk masa depan nantinya adalah memusatkan investasi pada mereka yang sudah terbukti berprestasi. Di sini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Dengan yang pertama yaitu dari sisi efektivitas penggunaan anggarannya, karena menurut kami dengan tegas kami menyatakan bahwa jelas bahwa beasiswa prestasi ini akan lebih efisien karena anggaran pendidikan kita yang terbatas dan bahkan terus dipotong oleh anggaran-anggaran lainnya, maka penggunaan anggarannya harus digunakan sebaik mungkin. Dan dengan memberikan beasiswa kepada orang-orang yang sudah terbukti memiliki rekam jejak akademik, riset, kepemimpinan maupun non-akademik lainnya, maka tidak akan ada yang namanya kegagalan dalam penerimaannya karena para penerima tersebut sudah menunjukkan kapasitasnya. Sebaliknya, ketika menggunakan skema beasiswa yang berbasis ekonomi, hal itu tidak akan menjamin kualitas penerimanya karena indikator kemampuan finansial ini tidak sama dengan kapasitas akademik, sehingga banyak kasus penerima yang akhirnya justru malah gagal menyelesaikan studinya atau tidak mampu berkontribusi signifikan pada bangsa. Akibatnya, dana negara yang dikeluarkan tentu yang berjumlah besar berisiko tidak menghasilkan dampak yang nyata. Dan yang kedua, beasiswa prestasi ini memiliki efek jangka panjang yang jauh lebih besar bagi daya saing bangsa. Dapat kita lihat bahwa negara-negara maju lainnya seperti negara tangga yaitu Singapura, Malaysia, ataupun negara-negara di Asia Timur seperti Jepang, mereka sangat ketat dalam seleksi beasiswanya dan mereka komponen utama yang mereka perhatikan adalah prestasi, dan hasilnya penerima beasiswa tersebut dapat kembali mengabdi ke negaranya dengan pengetahuan dan keterampilan baru yang dapat mempercepat pembangunan di negara mereka sendiri. Dan maka dari itu kami menegaskan bahwa jika Indonesia ingin menjadi kekuatan besar pada abad ke-21 ini, khususnya untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, maka pilihan fokus skema beasiswa yang paling penting tentu adalah beasiswa prestasi, karena para penerima beasiswa berbasis prestasi inilah yang kelak akan menciptakan lapangan kerja dengan teknologi baru dan inovasi ekonomi, sehingga efek yang dihasilkan akan jauh lebih besar dibandingkan sekadar menutup kesenjangan ekonomi jangka pendek. Yang ketiga, beasiswa berbasis prestasi ini jauh lebih transparan dan akuntabel dalam proses seleksinya, karena dapat dilihat bahwa prestasi ini dapat dibuktikan dengan dokumen nyata seperti sertifikat, publikasi, nilai IPK, penghargaan, ataupun surat keterangan pemenang lainnya. Dan semua data-data ini bersifat objektif, terukur, dan sulit dimanipulasi karena ada legalitas hukum yang mengikatnya. Nah, sebaliknya pada beasiswa yang berbasis ekonomi ini, celah manipulasi data bagi para calon pendaftar beasiswanya ini sangat lebar karena sudah banyak sekali kasus-kasus pemalsuan slip gaji, rekening, atau surat keterangan tidak mampu. Bahkan ada beberapa kasus khususnya untuk penerima KIP yang memalsukan datanya agar mereka tetap mendapat beasiswanya, sehingga ditakutkan dengan skema ini penerimanya akan justru tidak tepat sasaran. Maka dari itu, dengan prestasinya sebagai beasiswa berbasis prestasi sebagai kriteria utamanya, pemerintah bisa memastikan penerima beasiswa adalah orang-orang yang kredibel dan dapat diverifikasi kebenarannya, dan ini akan membuat penggunaan dana publik yang lebih transparan dan akuntabel. Nah, yang perlu kami tegaskan di sini adalah prioritas
beasiswa dengan prioritas prestasi tidak berarti menghapus kesempatan bagi kelompok tidak mampu. Pemerintah tetap bisa menyediakan jalur afirmasi dan subsidi pendidikan khususnya bagi pendidikan dasar hingga menengah atas dengan program bantuan seperti BOS atau KIP untuk memastikan akses. Namun ketika kita membicarakan beasiswa tingkat lanjut khususnya untuk orang-orang yang memang sudah siap untuk terjun ke dunia nyata untuk mengabdi pada bangsanya, kualitas tetaplah yang harus diutamakan. Bahkan anak-anak yang tidak mampu ini juga sebenarnya tetap bisa berprestasi dan memiliki jalan terbuka karena kriteria yang digunakan adalah kemampuan, bukan hanya sekadar latar belakang ekonomi yang dijual dalam ceritanya. Dengan demikian, keadaan sosial ini akan tetap terjaga tanpa mengorbankan kualitas penerimanya. Dan yang keenam, dapat dikatakan bahwa prioritas beasiswa dengan basis prestasi ini akan memperkuat budaya semangat juang di Indonesia, karena saat ini kita menghadapi suatu tantangan bonus demografi dan bersaing global, sehingga yang kita butuhkan saat ini adalah sumber daya manusia yang berkualitas, inovatif, dan produktif. Nah, dengan adanya sistem beasiswa prestasi ini, maka akan membangun budaya bahwa siapapun yang berusaha keras dan menunjukkan hasilnya telah yang berhak mendapatkan dukungan dari negaranya. Budaya ini mendorong generasi para calon penerus bangsa ini untuk meningkatkan kapasitasnya dan bukan hanya menunggu bantuan hanya dengan sekadar latar belakang sosial mereka. Contohnya kita bisa melihat pada para penerima beasiswa LPDP yang berhasil dengan skema beasiswa LPDP ini, mereka berhasil melahirkan ribuan alumni yang berkontribusi nyata sebagai peneliti, teknokrat maupun pemimpin yang kembali memimpin di Indonesia ini. Dan jika di prioritas ini justru dialihkan ke faktor ekonomi semata, maka ditakutkannya budaya masyarakat untuk semangat bersaing yang sehatnya tentu akan luntur. Nah, dengan demikian, setelah melihat dampak nyata dari berbagai prioritas prestasi ini seperti anggaran negara digunakan lebih efektif dan yang menghasilkan output nyata, kemudian semangat juang ditegakkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, kemudian bangsa akibatnya akan lebih siap menghadapi kompetisi global dan memanfaatkan bonus demografinya, dan proses seleksi yang lebih transparan dan akuntabel meminimalkan manipulasi data. Atas semua alasan ini, kami menegaskan sebagai tim pemerintah bahwa kami memprioritaskan beasiswa prestasi adalah pilihan paling strategis, efektif, dan menguntungkan bangsa Indonesia dalam jangka panjang. Dengan itu, bangga menjadi tim pemerintah. Sekian, terima kasih.